Saya pikir semua pengguna pulsar sudah tahu perbedaan pulsar 180G3 dan pulsar 180G4. Ternyata masih banyak yang belum paham perbedaan antara pulsar 180G3 dan pulsar 180G4. Jadinya ya salah beli part. Ujung-ujungnya si penjual yang disalahin, padahal kita sendiri yang kurang jelas dalam menyebutkan part. Niat beli buat si pulsar 180G3, yang datang part untuk pulsar 180G4, kan mehong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmi Hibatullah dan Hilmi Arasya. Yakin udah paham perbedaan pulsar 180G3 dan UG4? Kalau belum, silahkan simak beberapa perbedaan di video ini. Perbedaan yang paling mencolok di antara kedua varian pulsar ini bisa kalian lihat di mesin sebelah kanan. Jika adanya part kickstarter atau engkol, maka dapat dipastikan bahwa motor itu adalah varian pulsar 180G3. Karena di varian pulsar 180G4 hanya mengandalkan electric starter alias tidak menggunakan kickstarter atau engkol. Nah, jika dilihat-lihat, kedua motor ini juga memiliki perbedaan pada area kakinya, lebih tepatnya pada sok depan, di mana pulsar 180G4 memiliki sok depan yang lebih besar ukurannya dibanding kepunyaan pulsar 180G3, di mana pulsar 180G4 memiliki sok depan berukuran 37 mm, sedangkan pulsar 180G3 sekitar 31 mm atau 33 mm ya. Agak-agak lupa saya juga, tapi yang jelas berbeda ya. Nah, untuk perbedaan selanjutnya yaitu footstep atau pijakan kaki. Pada pulsar 180G3 bentuknya kayak gini, sedangkan di pulsar 180G4 kayak gini. Pada pulsar 180G4 sama persis dengan kepunyaan sang kakak yaitu pulsar 200 DTSi. Sedangkan kepunyaan pulsar 180G3 mirip dengan pulsar 180 generasi sebelumnya. Untuk ukuran dari piringan sakramnya saya kurang tahu pasti sih, tapi yang jelas berbeda, di mana pulsar 180G3 memiliki piringan cakram yang sedikit lebih kecil dibanding kepunyaan dari pulsar 180G4. Karena piringan cakram pulsar 180G4 sama persis dengan cakram depan kepunyaan pulsar 200 DTSi dan pulsar 220F DTSi. Sedangkan cakram pulsar 180G3 mirip dengan cakram belakang kepunyaan pulsar 220F. Terlihat jelas perbedaan antara pulsar 180G3 dan pulsar 180G4 pada stangnya, di mana stang dari pulsar 180G3 menggunakan model seperti kepunyaan pulsar 200 DTSi, ya hampir-hampir mirip lah sama stang Bison. Sedangkan pada stang pulsar 180G4 menggunakan stang jepit seperti yang dipakai oleh sang kakak pulsar 220F DTSi. Dari stang kita beralih ke area segitiga. Pada segitiga ini sudah pasti berbeda ya, karena kan antara pulsar 180G3 dan pulsar 180UG4 menggunakan ukuran sok depan yang berbeda juga. Nah, untuk lebih jelasnya, pada segitiga pulsar 180G3 memiliki dudukan stang atau riser stang, sedangkan di pulsar 180G4 tidak ada. Jadi ya agak repot kalau mau ganti stang harus beli sama risernya. Untuk tangki memiliki perbedaan yang mencolok, yaitu pada pulsar 180G3 tangkinya polos tanpa adanya tank flap, mirip dengan kepunyaan pulsar 220F. Sedangkan pada pulsar 180G4 di bagian tangki dilengkapi dengan tank flap
mirip dengan Pulsar 200 DTSi, hanya saja berbeda pada cover oil cooler saja. Perbedaan juga terlihat jelas pada logo pulsarnya, di mana Pulsar 180 G3 hanya berupa stiker bertuliskan bajai pulsar, sedangkan di Pulsar 180 G4 menggunakan tulisan timbul berwarna chrome atau mirip chrome gitulah. Nah, jelas sekali terlihat pada kenyamanan bokong, yaitu jok. Pada jok Pulsar 180 G3 modelnya jadi satu, ya mirip-mirip lah sama motor-motor naked entry level pada umumnya. Tapi di Pulsar 180 G4 joknya mempunyai model speed seat atau dua buah jok, sama persis seperti kepunyaan sang kakak Pulsar 200 DTSi dan Pulsar 220F DTSi. Setelah membahas jok, sekarang kita beralih pada besi pegangan belakang. Pada Pulsar 180 G3 modelnya menyatu layaknya motor-motor naked zaman dulu. Sementara Pulsar 180 G4 terpisah antara kanan dan kiri. Lagi-lagi mirip dengan kepunyaan Pulsar 200 DTSi dan Pulsar 220F DTSi. Pada Pulsar 180 G3 memiliki penutup rantai yang tertutup penuh seperti kepunyaan bajai Exit 125. Mirip doang sih modelnya. Nah, dengan penutup rantai model seperti ini memungkinkan rantai tidak kotor karena debu atau pasir-pasir jahat, dan juga lumayan bisa meredam suara rantai. Untuk di Pulsar 180 G4 sendiri modelnya terbuka seperti kepunyaan motor-motor pada umumnya. Sama persis lah dengan kepunyaan Pulsar 200 DTSi dan 220 DTSi. Nah, sebenarnya untuk komponen ini bisa saling tukar sih. Cuman kalau berbicara soal perbedaan, ya kita berpatok pada bawaan standar. Untuk gearset Pulsar 180 UG3 menggunakan rantai tipe 428H dengan panjang 124L. Ukuran gearnya sendiri yaitu 44/15 atau 44/15. Kalau nggak salah sih, lupa nggak inget juga soalnya. Sedangkan pada Pulsar 180 G4 menggunakan rantai tipe 520 dengan panjang 104L. Untuk gearnya sendiri 14/38 atau 39 gitu ya. Ya pokoknya segitulah. Jadi kalau mau ganti usahakan satu set ya, jangan sampai gear menggunakan tipe 428 kepunyaan Pulsar 180 G3, sedangkan rantai pakai 520 kepunyaan Pulsar 180 G4 atau sebaliknya, nanti jadi ambiar malah. Pada Pulsar 180 UG3 dilengkapi dengan mudguard atau spakbor tambahan untuk melindungi dari cipratan. Sedangkan di Pulsar 180 G4 tidak ada. Pada lengan ayun atau swing arm juga memiliki perbedaan. Di Pulsar 180 G3 modelnya kotak biasa dan ada dudukan buat mudguardnya. Sedangkan di Pulsar 180 G4 bentuknya oval dan tidak ada dudukan untuk mudguardnya. Ya karena memang di Pulsar 180 G4 nggak ada mudguardnya. Masuk ke kelistrikan nih, banyak banget salah kaprah atau salah beli partnya di bagian kelistrikan ini. Untuk Pulsar 180 G3 masih menggunakan kelistrikan sistem AC sama persis sama Pulsar 200 DTSi. Sementara Pulsar 180 G4 sudah menggunakan sistem DC atau sama dengan Pulsar 220F DTSi. Nah, karena menggunakan sistem kelistrikan yang berbeda, sudah pasti CDI dan kiproknya atau regulatornya berbeda ya. Untuk Pulsar 180 G3 yang masih menggunakan sistem AC, CDI-nya kayak gini nih bentuknya. Dan ini kiprok atau regulatornya. Sedangkan pada Pulsar 180 G4 seperti ini. Nah, jadi jangan sampai salah beli part lagi ya. Bisa amsyong ntar.
Nah, kita beralih ke part yang paling banyak terjadi kesalahan ketika kita beli partnya, yaitu kampas kopling. Untuk perbedaan yang mencolok terlihat jelas pada penampakan rumah kopling dan juga jumlah per koplingnya. Pada Pulsar 180 UG3, bentuk rumah koplingnya seperti ini. Modelnya agak terbuka gitu dan juga menggunakan 4 buah per kopling. Sedangkan pada Pulsar 180 UG4 seperti ini. Modelnya tertutup dan menggunakan 5 buah per. Untuk kampas kopling ya sudah pasti berbeda ya. Nah, jadi sebelum membeli kampas kopling, alangkah baiknya dilihat dulu rumah koplingnya dan jumlah pernya. Bila perlu, fotoin, kasih lihat ke penjual. Soalnya banyak banget yang salah dalam pembelian part yang satu ini. Nah, kira-kira apa lagi nih? Silahkan ditambahkan di kolom komentar bagi yang berkenan aja. Yang nggak berkenan ya terserah. Yang penting subscribe dan like aja lah. Bila perlu di share. Saya Hilmi Arasyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.